Kesulitannya apa ya? Di parameternya, Bu. Di parameter. Parameternya kan input toh. Iya, nyari yang tepat itu, Bu, biar gambarnya bagus. Biar gambarnya cantik ya. Iya. Oke. Ya, mungkin gambarnya perlu sambil berdoa supaya hasilnya bagus. Iya, terkadang karena kita pakai diskrisasi begitu ya. Jadi mungkin selain parameter dari persamaan, juga parameter diskrisasinya perlu diatur. Ya, saya ulangi apa yang sudah kita bicarakan ya. Ini karena anggaplah sudah 2 bulan, jadi perlu ada mempertajam ya, tadi sebulan pertama dengan server, sebulan dan mungkin ada tambahan sedikit kemarin dengan Matmut, tapi belum kita cermati lebih dalam, kemudian dengan Scilab, supaya apa? Supaya kita bisa mendesain sendiri dan idenya satu bentuk, satu rumus gitu ya. Satu bentuk, satu rumus. Jadi kalau bagi non-mathematician, wah keren ya, punya satu gambar, ada satu rumus gitu. Ya. Nah, di target yang lalu kita membuat permukaan perluasan kurva hiposikloid 16 sampai akhir dan kurva baru dan permukaan ya menjadi suatu desain untuk produk barang bernilai ekonomi. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membuat kurvanya dulu yang bernilai ekonomi, itu artinya punya ukuran, ukuran bahan maupun bahannya apa. Ya, kalau itu besi berapa meter, kalau itu benang berapa meter, harganya berapa. Nah, itu story-nya nanti harus ditulis itu ya. Ya, story-nya. Nah, saya lihat dari tugas ini yang ngumpulin Brigita dan Aryo ya. Brigitanya boleh saya bilang hasilnya belum signifikan karena hanya sekali gambar, habis itu sudah, yang lainnya belum, tidak ditanyakan. Yang di soal belum dikerjakan. Karena ada accident laptop. Nah, kalau saya lihat di mana tugas mahasiswa, hampir semuanya belum. Jadi artinya selain accident laptop, karena yang punya accident laptop hanya kita, berarti banyak yang tidak mudeng mungkin. Gitu ya, ini mau diapakan. Padahal program-programnya kan sudah ada, YouTube-nya sudah ada. Mestinya tinggal ngikutin ya. Ya, nah di 19 Februari lalu ya kemarin punya kurva, terus kita mengharapkan mendapat permukaan dari persamaan parametrik ya. Tapi belum, ya permukaannya belum. Jadi itu yang akan dibahas sekarang, bukan 21 Februari tapi 23 Februari. Ya ini sekarang. Kemudian bahas tugas sedikit apa yang sudah dikerjakan mahasiswa. Saya lihat di tempat misalnya ya, tugasnya apa kemarin? Tugasnya ini. Ya, jadi ada kurva parametrik ini, kemudian dianggap bilangan kompleks, terus dipetakan, pasangan UV-nya kayak apa, kenakan operator turunan gambarnya kayak apa, variasi banyaknya titik nilai parameter seperti apa, gitu ya. Nah, kalau variasi parameter ini jadi masalah, yang di atas kan bisa dikerjakan, Obed ya. Ini kan hanya satu pertanyaan aja, gitu ya. Terus gunakan berbagai transformasi untuk nilai estetikanya, misalnya apa? Ya, direfleksikan atau kemarin sudah sangat pelan ya menurut saya tentang transformasi yang digunakan, ada refleksi, ada rotasi gitu ya, terus digeser. Kemudian
saya mengambil barisan Fibonacci untuk melakukan pengulangan terhadap kurva. Ya, di situ sudah ada buktinya itu di YouTube. Kemudian buatlah permukaan yang mempunyai kurva proyeksi dari kurva yang diperoleh. Nah, harap kunjungi jurnal karena di situ ada. Buat salah satu gambar kurva dengan yang dikehendaki. Nah, ini sudah ada kemarin dari hari Jumat latihannya, ya. Nah, hasilnya yang di mahasiswa itu sebagian besar tidak mengerjakan karena tidak tahu. Mana nih? Ya, ini yang submitted 1 punya Arya, you all. Ya, kalau submittednya hampir semua saya kan tidak bahas ya. Yang kemarin itu servernya sudah. Nah, ini saya bahas, ini berarti ada masalah. Ya, tadi urusan parameter atau belum memahami, ada urusan laptop gitu ya. Nah, ini kita lihat yang Aryo bisa mengikuti petunjuknya, rutenya. Ya, petunjuk itu dibuat, itu sebetulnya koleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Oh, kita sudah ngapain aja. Kemudian dicoba oleh mahasiswa, gitu ya. Ya, jadi ya anggaplah ini punya Arya, jadi nanti yang lain bisa ngikuti, sekalipun dia tidak terlalu bagus yang diperoleh, tapi kan bisa ada buktinya, gitu ya, dengan sudah dikerjakan. Jadi X dan Y-nya ini di pembahasannya, ya boleh nanti programnya Scilab-nya di belakang ya, tolong ya. Saya mengedit tugas 23 Februari menjadi tugas 26 Februari ya, karena belum tuntas gitu ya. Jadi ini ditambahkan lampiran program di bawah ya. Jadi supaya saya kalau mau ngoreksi, saya nggak perlu ngetik-ngetik sendiri gitu maksudnya ya. Kalau seperti ini dibahas karena mahasiswa belum banyak yang belum bisa, makanya saya bahas atau belum menghasilkan ya. Oh, ini sudah dibuka berapa kali nih. Ya, misalnya seperti ini. E-4T, Y-nya 2 eksponen. Fungsi eksponen ini kan memang tidak bagus sih, ya. Tidak bagus sebetulnya. Nah, kemudian dianggap kalau dipetakan fungsi kompleks seperti apa, poin dan algoritma Scilab dilakukan sekalian dengan poin B, ya. Cukup sulit menemukan variasi banyak sehingga tidak dapat menjawab soal yang di bawah. Ya, variasinya di sini. Ini sulit itu hanya masih di atas kertas ya, Mas Aryo. Ya, Mas. Saya udah coba-coba, kecil Elek. banget ya Bu. Hah? Ya nggak pernah, ketutup aja susah. Terus belum bisa pakai parameter yang benar, gimana caranya? Oh, Itu harus ditambah parameter mungkin ya Bu. mungkin ya enggak tahu juga. Mari kita cermati ya. Oh, itu yang tadi gambar yang kedua ya. Coba file new. Ini file save as tugas Aryo. PGS Aryo. Nah, kalau sudah ngumpulkan kan saya bisa ngoreksi. Kalau belum ngumpulkan ya tidak bisa ngoreksi saya. Tugas Aryo adalah ini tadi. Nah, tadi. Yaitu, tadi ini ya. Eksponen min 4T. Tulis dulu, dikecilkan. Ya, X sama dengan eksponen min 4 star T. T-nya nanti Y-nya sama dengan 2 star eksponen. Makanya di
Tugas selanjutnya seperti biasa, kalian disuruh milih sendiri, suruh buat-buat sendiri. Supaya ya, mana yang lebih baik? Diberi soal, ngerjakan, atau buat-buat sendiri. Ya toh? Nah, kemudian ini W sama dengan seperset, tapi T-nya apa itu? T sama dengan lean space. Misalnya dari 0 sampai, terserah nih tadi dia berapa nih gambarnya. Dilakukan sekaligus dengan poin B. Poin B itu apa? Cukup sulit lah. Terus enggak metu gambare. Itu saya nomor 17 itu nggak ngerjain Bu karena nggak ketemu. Jadi Ya, tapi kan saya gambar kurvanya bisa lah. Iya. itu yang kurva itu soal nomor 20 Bu, beda soal. Gimana? Itu yang kurva itu soal nomor 20. Contoh 17. Emang 17 enggak? Nggak saya kerjakan karena nggak bisa itu. Ini kurva ini yang nomor 20. Yang Lah iya. Tapi kan 17 dan 20 itu tugasnya sama toh. sama tapi yang eksponensial nggak bisa nemukan yang bagus. Oh ya, coba ya. Mungkin. Ya kalaupun nggak bisa bagus kan bisa gambar plotnya. Oh ini loh, fungsinya seperti ini samanya, ya toh. Hanya ini semula, ini kalau di kalkulus seperti ini. Ini menurut kalkulus gambar ini masih menurut kalkulus. Nah, idenya seperti itu. Tidak ada yang namanya inovasi kalau menurut kalkulus. Tahu maksudnya? Jadi saya mau menggambar persamaan parametrik, tampilannya harus seperti ini loh, gitu. Nah, ini idenya. OP-nya kalau pakai pi, terserah mau dari titik berapa sampai titik berapa. Nah, eksponen itu kan karena di sini positif ya, dia akan makin meledak gitu loh. Ya, jadi makanya di sini harus kecil-kecil saja misalnya, seperti itu caranya ngatur. Kayak enggak meledak. Ya, desainnya desain sederhana sih, jadi cuman masih dalam ranah gambar ya. Nah, ini nggak muncul ya, Mas. Ini 10 gitu nggak keluar gambarnya. Ini Itu karena kecil, dua, apa? itu kecil banget nyentuh di 0, sedikit Bu. Y-nya. Kita cek Y sama dengan ini meledak 10 pangkat 16. Ya kan? X-nya kecil banget. Ya, X-nya kecil banget itu karena negatif ya. Oh, nomor soalin 5 tugas. Nggak menarik ya. Susah. Nomor. Oh ya elak enten. Ya, supaya nggak ini berarti jangan gede-gede. Itu idenya. Ini kalau 12 pangkat pi saja 12 eksponen. Eksponen itu kan 2 pangkat sekian. Nah, 2 pangkat 10 aja udah 5.000 pangkat 10 aja sudah 10.024 gitu kan. Nah, apalagi 2 pangkat 12 kali T gitu ya. Ya, oke, 1 deh. Gitu. Jadi harus mempelajari sifat dari kurva ini apa di bilangan-bilangan itu. Seperti nanti permukaan, ternyata ada menghasilkan 0, ada yang 0 sehingga membuat meledak gambarnya. Tadi mana? Ya ini munculnya ya masih nggak menarik ya. Cilik banget nih. Y-nya besar sekali, X-nya kecil sekali. Oh,
Ya wis, diakalin aja ya, diganti soal toh Bu. Tak ganti soalnya ya. Masih ada X, Y. Nah itu serumpun ya. Kok gambarnya juga nggak ada, kenapa? Oh, udah. Udah, ini kalau dari 0 sampai 1, nilai Y-nya, X dan Y pasangannya maksimum adalah 2. Ini terhadap apa sih? X dan Y ya. Ini dalam X dan Y, bukan terhadap T. Ya, kalau terhadap T isolasi. Ya, jadi ini misalnya figure, kan boleh toh T, X. Ya, aduh, figure plot, sorry. T, X, plot T, Y. Itu maksudnya ya. Ini masih dari kalkulus saja ini. Tidak masalah inovasinya. Nah, ini T, X dan T. Sedangkan pasangan X dan Y adalah ini gitu ya. Saya tidak tahu kenapa kok bisa besar apa jadi putih ya. Kalau yang kita gambar selama ini kok nggak putih layarnya. Oke, saya ganti menjadi minus ya. Sekarang tugasnya apa? Kita ikuti tugasnya. Elek emang gambari. Nah, supaya cantik diapakan? Tugasnya mengatakan apa sih ini? Ya, makanya sementara mengikuti, nah, oh ya, di pemetaan kompleks, si Aryo pakai FZ seperset, ya. Dengan U dan V-nya itu, mana? Ini, ya, yang ini. Nah, sekarang kompleks. U sama dengan apa? X titik X pangkat 2 plus Y titik pangkat 2. Ups. Gampang toh. Ya kalau sulit sedikit, matematika kan sulitnya ya cuma di atas kertas ya. Filosofisnya gitu ya, matematika sulitnya cuma di atas kertas, jadi ya jangan terus nggak dikerjakan, malas nyerah, ini nanti bikin malas ya. Secara apa? Psikologi itu matematika bikin orang malas. Coba siapa yang kalian kalau pas kerjakan tugas terus nggak bisa, kemudian terus ditinggal tidur. Bikin ngantuk karena nggak ada yang bisa dikerjakan kalau nggak bisa. UV ya, ini figure itu baru 1 ya. Jadi saya nggak melulu apa yang diberikan ini ya di dalam soal, boleh mengedit sedikit supaya tampilannya bagus gitu aja lah. Ya, itu kan memberi contoh. Jadi kalau mahasiswa disuruh buat persamaan parametrik sendiri daripada kesulitan, saya carikan contohnya banyak banget. Dan mereka kan tinggal menuliskan aja karena di situ persamaan parametriknya tidak mengharapkan untuk ditulis dalam kartesian gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Artinya kita bisa mengarang sebetulnya. Nah, mengarang-mengarangnya itu daripada kesulitan saya beri contoh. Oke, yang ini U dan V kita masukkan dalam ini ya. Ya, sekalipun ini nggak cantik tadi. Nggak cantik tapi well, oke, fine, tinggal ya sudah ada. Kemudian menurut
tugas lagi. Ya, tapi tentunya perlu diceritakan ya, ceritakan, gambarkan pasangan operator turunan, gambarkan hasil Anda, gitu ya. Nah, nantinya mungkin operator turunan tidak sekedar menurunkan, mengikuti kaidah matematik, gitu ya. Ini kan kita sudah menurunkan saja, oh si X turunannya berapa, Y-nya berapa, turunan siapa yang di sini nih. Nah, ini terhadap T. Ya, tadi dikatakan dx dt, dy dt, dy dt. Apakah betul persamaan parametrik itu turunannya adalah mengikuti langsung X turunkan terhadap X, Y turunkan terhadap X turunkan terhadap T di sini, Y turunkan terhadap T, habis itu digabung dx dt. Apakah seperti itu? Ya, perlu dicermati. Jadi kita min 4, eksponen min 4. Min 12 dengan 2 berarti min 24. Nah, ini udah jadi. Gampang tuh, cuman gampang gini aja gambar. Nah, nggak ada yang sulit kok. Ini hanya menelusur ya, dx dt, menelusur kalkulus dengan bermain ya. Tidak ada integral, tidak ada diferensial, hanya menggambar. Oke, ini loh kalau saya menggambar yang turunan. Mana konsolnya ini ya? Bu, Nah, ya. itu yang di DT pangkatnya nggak ada min, Bu, yang 12 T doang. Oh iya, betul. Makanya tadi saya tak omongkan. Ini soalnya tak ubah. Oh iya. Karena jadi memberikan solusi untukmu soal diubah. Bu, saya mau ngubah lagi soalnya boleh. Boleh. Kamu kasih koste ini boleh. Ceritanya itu kan nanti ada penugasan untuk buat sendiri. Nah, karena buat sendiri biasanya mungkin bingung mau yang kayak apa, ya diberi contoh. Gitu. Ini kita janjian ya, yang punya ini dikasih mail. Oke, jadi ini kita tahu bahwa turunannya dari yang pertama, yang ini adalah kurvanya ini. Ya. Ini kurva mula-mula, ini kurva turunan. Ya. Bu, kok masih nggak cantik? Nah, biar cantik makanya saya minta ya ada transformasi, kenakan operator variasi banyaknya titik. Ini bisa dibolak-balik ya urutannya. Variasi banyaknya titik, nilai parameter, dan kerjakan dengan cara yang sama. Nilai parameternya kan hanya 4 tadi dan 12. Terus saya taruh negatif gitu. Terus transformasi baru dicerminkan, dirotasi, digabungkan. Ya. Nah, supaya cantik ini diapakan? Dicerminkan misalnya terhadap sumbu X, ini kan sumbu X. Ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita seperti bertemu atau melihat separuh asteroid kemarin, ya kan? Dicerminkan sini. Ya, ini dia berkaca, cerminkan balik. Apa yang terjadi kalau balik sini? Nilai Y-nya menjadi min Y, nilai X-nya tetap. Betul enggak? Ya, ini dinalar aja. Ya, saya mau balikkan putar begini, Bu. Kalau putar ke sana, ya nanti bisa digabung. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke mana? Ke arah apa sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah X apa sama dengan 1. Kita bisa membuat asteroida dari gambar ini, misal begitu. Iya kan? Nah,
Jadi itulah yang dikehendaki di sini. Gunakan transformasi mendapatkan kurva baru. Mau dicerminkan, digabung, memberikan estetika yang menarik, maksudnya mungkin lebih baik dari yang kita jumpai, ya. Lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari yang semula, gitu ya. Lebih baiknya gimana ya, kita setuju kalau ini misalnya kita cerminkan lagi ke sumbu X sama dengan 1, juga bagus gitu ya. Sumbu Y sama dengan ini cerminkan terhadap sumbu, bukan sumbu ya, sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, sekarang misal ini supaya mahasiswa bisa cerita ya, maksudnya membangkitkan kreativitas. Andaikan gambar ini akan dijelaskan kepada anak sekolah, gitu ya. Apa yang perlu dilakukan, gitu ya. Jadi menambah-nambah sendiri materinya, itu yang disebut inovasi. Dan materi ini kita sebut karena bagian dari kegiatan penelitian yang lalu, ya. Jadi mengintegrasikan hasil penelitian dengan perkuliahan, begitu. Ya. Jadi saya bisa menjawab kepentingan akreditasi, gitu ya. Baik, sekarang permintaannya adalah menggunakan transformasi, ya, untuk mendapat kurva baru. Itu toh. Nah, terus kita tahu bahwa si X, kalau misal ya, misalnya apa tadi? Dicerminkan terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0. Ya, kita tinggal membayangkan bahwa kita ini yang berada di sini, ya, yang maka titik-titik yang berada di sini kalau dicerminkan ke sana, begitu, yaitu X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif, ya. Jadi X-nya sama dengan X dan Y sama dengan min Y, gitu. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan kan ya, jadi figure, ya kan, dicerminkan, make me happy, kita apakan lagi ya, nah itu ya. Ini, and then supaya digabung, supaya terlihat, ya, ini kan tadi X dan Y-nya sudah ada di sini di atas. Ya, kita pakai X dan Y yang lain. Jadi ini X2, X2, Y2, ini X2, Y2, dan plot X, Y. Ya. Jadi harapannya tadi cita-citanya berarti ini sana. Tarat, gitu ya, ada hasil pencerminannya. Gampang kan? Bisa kelihatan susah, kenapa? Mungkin nggak seneng gambar. Ini paling gampang ya, matematik paling gampang ini. Nilai estetikanya lebih baik dari sebelumnya kan? Karena kita punya apa? Dua seperti ini. Ingat bahwa ini dua persamaan. Jadi bukan satu persamaan satu gambar, beda ya. Dua persamaan. Jadi kalau yang kita gunakan untuk gambar-gambar itu satu persamaan, terus dikenai operator ini dan itu, gitu. Ya. Nah, sekarang mau dipetakkan lagi yang lain, ya silahkan ya. Ini kalau dipetakkan terhadap sumbu apa? X sama dengan 1, kita pengen ya. Pengen enggak? X sama dengan 1, maka akan terlihat seperti ini lagi. Gitu.
Sehingga X-nya itu pasti bertambah 1. Ya, kita coba ya. Ini idenya menggunakan ya. Jadi X3 ini apa tadi? Dicerminkan terhadap sumbu bukan sumbu terhadap X sama dengan 1. Nah, ini disebut X3. Ya, X3 sama dengan, karena dia berada di sebelah depan, mestinya X3-nya adalah 1 plus X ya. Karena panjangnya 1 kan. Syarat gitu, X-nya tambah sedikit. Ya. 1 plus X. Y3-nya mestinya sama karena berada di atas. Begitu. X3, Y3. Ya. Kemudian kita gabung X2, Y2. X, Y. Ya, Y3-nya tingginya sama kan? Sama kan tingginya? Oke, sama Bu. Ini, X2-nya kehapus kah? Oh, lah kehapus tadi. Bentar ya, X2-nya tetap. Nah, ini kan diminta tadi. Kita main X, X2, Y2, yes. Dicerminkan, ini kan harusnya saya nulis di sini. X3, Y3. Ini belum ada. Itu, ini X3 ditambah 1. Nah, rumus-rumusnya ada, daripada capek lihat rumus, dicermati sendiri, gitu ya, di nalar. Ini X3 di Y3. Dan Y3-nya tetap. Oke, fine. Saya berharap ini sudah lewat, ternyata mahasiswa belum bisa. Ya, salah lah. Salah kan? Harusnya balik gini kan ya, tarat gitu. Saya pengennya begitu sih, supaya estetikanya lebih. Ini kok ditambah 1, tapi supaya balik gini diapakan? Cerminkan terhadap X sama dengan 1, betul. Lah, terus kok jadi gini ya, harusnya rumusnya apa nih? Tingginya udah betul. Kok X3-nya yang ditambah ya? Pasangan di sini, itu yang berubah siapa? Y-nya tetap Y, betul. Yang berubah tentunya X. X itu adalah, ya, makin turun. Berarti mak X, ya, mak X tadi X3-nya. Ini loh. Ini kan harusnya ke sini, saya pengennya ke sini ya. Tarat gitu. Mana persamaannya apa? Di kita atau yang lain? Ini salah ya. Tolong dipikirkan, ayo apa yang gampang. Obed. Yes. Halo Obed, di situ kah? Saya tak login dulu ya. Apa persamaannya? Biar saya tidak ngomong sendiri.
Ubed di sini toh. Ya, Tahu Bu. tujuannya? Tujuannya? Gambarnya ini direkayasa ceritanya ya. Bagaimana merekayasa ini? Yang pertama, oke, tak cerminkan terhadap sumbu X atau cerminkan terhadap Y sama dengan 0. Udah ketemu gambarnya. Nah, tadi ini. Terus aku pengen dua-duanya ini loh tercopy. Set. Jadi kayak asteroid, tapi sebetulnya dia bukan. Karena tiap kurva punya persamaan sendiri. Nah, sekarang kalau ini balik ya, yang sini balik ini cerminnya adalah X sama dengan 1. Maka X yang baru tentunya X lama ditambah 1 kan. Ini tarat gitu ya. X lama tambah 1. Tetapi posisinya tinggi di sini ya. Yang pertama tinggi tapi di sini rendah. Nah, gimana transformasi yang benar untuk X-nya? Obed atau siapapun, Aryo. Mau lihat rumus Scilab-nya dulu, Bu. Rumus Scilab-nya oke. Supaya saya enggak ngomong dewe ya. Nah, tadi ketika digambar ini kan berarti mengcopy dia tinggal tambah 1 sehingga gambarnya seperti ini. Nah, saya mau membetulkan nih, harusnya gimana? Saya maunya dia itu enggak gini, tapi seperti asteroid gini, seperti ini ya. Nah, tarat gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan Y-nya semula adalah yang paling besar. Ini tadi Y-nya yang paling kecil di sini. Ini selalu Y-nya sama. Ya, ini selalu padahal ini kalau turun berarti Y-nya menurun. Nah, harusnya apa betulkannya? Kalau jadi 1 min X apa 2 min X? 1 min X. Apa, Iya. Mas? 1 min 1 min X atau 2 min 1 min. X? Hah? 1 atau 2 min X gitu, Bu. 1 atau 2 min X. Nah, saja ya toh. Nah, itu memang Y balik ke yang sama, Mas, 1 min X. 2 min X karena geser. Ya, cuman mainan kok ya, mainan matematik. Betul ya, karena nih panjangnya jadi 2 kali kan. Gitu. Terima kasih. Sehingga saya pengen menuntaskan ya simetrisitinya dituntaskan kemana? Cerminkan terhadap supaya ini tertutup dicerminkan terhadap apa ini? Syarat ya. Berarti yang dicerminkan adalah si yang kedua ini. Tapi mau mengcopy yang ini juga boleh. Ini dibawa ke sana ya. Jadi ini kan harusnya kalau ada lengkung begini ya. Juga tidak masalah dengan melihat pasangan di yang ketiga atau kedua ini. Yuk, sekarang ini apa?
supaya ini tertutup, Mas Aryo boleh, yang lain boleh. Silakan. Boleh nyoba-nyoba sendiri ya. Terus di-share gitu ya. Nah, ini kira-kira prosedurnya seperti itu. Ketika kita membuat gambar, kok angel, nah, atau hasilnya jelek, ya boleh ya direkayasa equation-nya. Enggak apa-apa. Enak toh? Kalau biasanya ngerubah soal enggak boleh, di tempat saya boleh. Karena kreativitas itu penting ya. Di kreativitas termasuk ngerubah soal loh, hebat toh. Tetapi luaran yang dimaksud tetap harus ada. Misal tadi minta kurva, minta permukaan. Ayo dituntaskan apa? Paling Jadi gampang Y, kan? Bu. Jadi X4 sama dengan apa, Mas? 2 min X. Y-nya jadi min Y. Min Y, ya. Gampang kan? Mata saya tuh pedas kalau udah 1 jaman di sini. Oke. Sehingga saya minta mahasiswa yang lebih responsif. Ini belum dicerminkan. Siapa yang dicerminkan? Tergantung ya dicerminkan. X3 yang dicerminkan ya. Ya, ini ya. Kemudian mana tuh konsulnya? Mana silau? Yeay, hore. Nilai estetikanya menjadi lebih baik bukan dibandingkan yang pertama. Itu maksudnya ya. Terus permintaannya apa? Ya, jadi inilah copy to Clipboard. Mungkin ini pembahasan tugas ya, mana sih? Supaya semuanya dapat kebagian. Pembahasan tugas ya, di 23 Februari bahas tugas sedikit. Ini berarti ini bagian 2, ini bagian 1. Ya, ini tugas Aryo. Adalah hasil finalnya. Ini harus diomongkan sih, ya. Kalau sekilas, ini seperti asteroida yang di bawah. Nah, ini. Ya, kurva hiposikloid, padahal dia bukan. Ini masing-masing punya persamaan. Ya, ini kalau mau bisa dibuat bertahap. Yes, dibuat bertahap ya. Jadi yang pertama seperti apa begitu. Ini yang ya laporannya sudah ya, dianggap sudah. Terus ini yang tentang transformasi misalnya ya. Ini ya tentang transformasi tahap 1. Ya, persamaannya ditulis, mungkin daripada repot persamaan ditulis, mungkin dengan seperti ini. Saya sendiri sudah, ya kok cuman seperti ini gitu ya. Harus cari-cari akal. Nah, ini adalah eksponen 14 T
Berarti tugas Aryo ini, ya ini seperti ini. Oke. Ya, jadi X dan Y. Dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu. Tadi sumbu X nolnya kan di sini, ya. Sumbu X atau Y sama dengan Y sama dengan 0. Nah, kemudian dicerminkan lagi, gitu. Dan seterusnya. Ya, ini dianggap gitu ya, sudah ya. Terus yang di seleb itu saya tuliskan di sini untuk mereview atau merecall ulang apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Mana. Oh, ini 26. Oh ya. 26 Februari. Jadi kita sudah pada langkah ya membuat estetikanya menjadi lebih baik. Sekarang lebih lanjutnya apa? Buat barisan Fibonacci, yaitu yang paling saya suka. Ya kan? Tolong, kok di sini sih? Gara-gara gambarnya hampir sama. Pembahasan tugas, oh ya. Oke. Nah, jadi saya berharap mahasiswa menceritakan langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Terus keterangan gambarnya juga diberitahukan. Gitu. Ini sudah, ya. Jadi permintaan tugas adalah mana tadi? Gunakan barisan Fibonacci untuk kurva Anda. Nah, sebelumnya kalau kita telusur selanjutnya buat permukaan, kemudian yang ke G, salah satu gambar kurva dengan ukuran yang dikehendaki, ya, gambar yang pertama ini kalau dengan bahannya nanti kalau dihitung gambarnya kan melengkung. Nah, jadi sarannya bukan dengan gambar ini berarti. Ya, cari gambar yang kotak-kotak seperti ini misalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat saran ya belum ya. Mana tadi? Ya, ini kelewatan ya. Ya, ini toh. Tugas Aryo di sini. Tadi kalau ini melengkung, untuk tugas yang menghitung panjang itu tidak bisa dikerjakan. Kalaupun ada, perlu ada apa namanya? Pendekatan ya, contoh. Di diktat ada itu yang kasus itu. Bahan yang dibutuhkan, sehingga kemudian tidak saya bahas. Karena melengkung,
Kan Pitagoras tidak berfungsi. Ya, hukumnya tidak berfungsi di sini. Contoh di halaman bukunya, diktatnya bisa dicek. Buku inovasi. Enggak ada ya. Saya cari di buku inovasi. Ini harusnya ada. Nah, oke, saya beri nama industri kecil karena bikin-bikin seperti itu ya paling tukang las. Gitu. Mana ini? Buku inovasinya enggak? Ya ini ya. Desain memuat garis lengkung memerlukan kecermatan pada lengkungan bahwa tukang las jarang yang mau bersedia untuk menentukan kelengkungan. Sebagai pengganti maka digunakan garis-garis bantu. Ya, tetapi ini di sini kita tidak perlu menggunakan model yang seperti ini. Jadi kalau mahasiswa ketemu model yang seperti itu gimana? Ngedit lagi gitu. Jadi supaya mahasiswa juga tahu bahwa tingkat kerumitannya adalah seperti ini tadi. Nah, desain dengan garis lengkung. Mana ya? Di sini kok enggak. Tadi ada. Ya, tadi ada. Semoga mahasiswa tahu yang saya maksud. Kalau dengan lengkung, nah ini dengan lengkung ini seperti ini. Ya, itu dengan lengkung. Nah, itu juga. Jadi tergantung dari theta ketika bekerja nih toh dipakai ini lengkung. Ya. Jadi tidak saya sarankan kalau kurva lengkung. Terus apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, seperti punyanya siapa namanya? Aryo yang di bagian yang satu itu begitu satu tidak bisa dikerjakan, langsung tidak mengerjakan semuanya yang lain. Nah, ya toh, tidak ada yang lain, harus ada tetap. Ya, itu inovasi namanya. Jadi kenapa namanya judul tugas inovasi toh? File saya. Oke, saya ulangi. Ya. Diulangi. Oke. Duh, malah raket tok. Yang saya lihat. Jadi di tugasnya tadi adalah apa? Kalau itu melengkung, kita hanya sampai di sini, tetapi masih bisa dilakukan misalnya dengan inovasi yang lain, yaitu di situ gunakan ya banyak berbagai transformasi, anggaplah seperti itu tadi. Barisan Fibonacci untuk kurva Anda. Nah, paling gampang ya karena itu terdiri dari 4. Cara ngakalinya gimana? Kita bikin vektor ya. Buat vektor baru. Sekarang ini adalah barisan Fibonacci ya. Buat barisan Fibonacci dari kurva X1,
X2, X3, X4. Ya. Nah, P sama dengan, supaya saya tidak perlu menuliskan semuanya, sendiri Fibonacci masing-masing, X1, X2, X3, dicari akal. Oh, X, ya, disambung ya. X2, sambung lagi. X3, sambung lagi. X4, ya. Coba maukah dia? Mau toh. Nah, itu ya, jadi sampai kolom 100. Fibonacci mengatakan apa? Rasio antara dua suku berturutan tetap. MyFib sama dengan 1, harusnya 1, 1 gitu ya. 2 jumlahnya, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Ya, boleh pakai rumus juga boleh, 13 tambah 8 itu 21, misalnya segitu ya. Saya mau perbanyak, ya kan? Gimana Fibonacci kemarin? Berarti for I equal to 1 into length itu, terus si siapa? P ini mau diperbanyak. Ya, jadi ini P baru sama dengan apa? Fib I kali Fib I kali P. Nah, berarti semua apa? Semua komponen V dikalikan Fib yang ke I, and then ini supaya gambar, ini figur. Nah, dan di sini harus ngeplot semuanya. Ngeplot semuanya ya. Jadi plotnya apa dong sekarang? Oh, dipisah lagi ternyata. Oh, dipisah lagi, daripada digabung tak pisah lagi deh ya. Jadi Fib X, PBX, PBX2, Fib IX 2 ya. Ini kita copy. PX3, 4, gitu ya, anggap saja cuma 4. Oke, itu sudah toh. Jadi tadi kenapa disambung kok? Saya saya kembalikan pada waktu menggambar. Disambung ya boleh sih sebenarnya ya. Ini plot panjangnya X kan pasangannya dalam X dan Y, bukan dalam V gitu loh. Sehingga ini X, Y-nya kok enggak, Y-nya juga ya, Y-nya juga. Sebentar. Satu kurva dulu aja ya, ini biar sebenarnya ini gampang ya, tapi supaya nalarnya terlihat. Jadi Y-nya juga dibegitukan ya toh. Kan mau di copy nih.
PBY sama dengan fit I per Y. Diplot PBX. Nah, saya sebetulnya berharap mahasiswa mengikuti kuliah sambil ngecek ngomongnya saya benar enggak. Oh, apa rupanya? Oh, belum di copy ya tadi ya. Garis the gambar. The gambar. Nah, ini tahu the gambar. Ini kecil gini, ini baru satu ya yang di copy. Iya kan? Baru satu. Ini gambar kita yang pertama ini. Tapi udah diperbesar. Nah, percaya enggak? Tinggal ini dengan Y-nya gitu ya. Y2. X2. Betul ya? Y4 ada enggak? Sudah ada Y4. X-nya. Kalian ngerjakan supaya enggak ngantuk harusnya gitu. Ya, kalau perlu lebih cepat dari saya ini. Sekarang X2 berarti VBY2 ya. Sekarang X3 berarti VBY X3 ya. Y3 dan ini kursornya seringkali hilang-hilang di mata saya. Enggak apa-apa, ini tetapnya bagus. Cuman mata saya pedas. Oke, jadi ini X4 dan Y4. Oke. Yay, and then you do plot 2 gitu ya. Kalau belum bisa mandiri programming itu biasanya nanti gradul-gradul untuk pas skripsi nanti ya. Tolong untuk belajar programming. Baik, ini kita copy ke konsol. Mana konsolnya? Oh, ini 10 kok ngomong 1. Apa yang salah nih? Kok cuman ini? Setiap vape IP ya, tadi X dan Y bisa ya. Berarti X2 dan Y2 juga dong. Oh, ini X3, sorry. X4, Y4 sudah. Itu X4-nya, Y-nya bukan Y4. Terus mata saya pedas kadang-kadang nggak kelihatan. Oke ya. Kok jadi jelek? Kok nggak ada bayangannya apa? Oke, kita copy dua-dua dulu ya. Nah ya. Yang
garis 58 itu harusnya VBX. Oh Itu iya. ya, Bu. Iya, kemudian ini coba ya diulang ya. Ya, coba diulang. Semuanya harusnya udah bisa. Mata saya kadang-kadang nggak kelihatan itunya. Nah, pedes. Ambifine VBY2. VBY2. Oh ya, karena tadi saya angkat ke sini ya. Oh, alah. Ada pakai tamatan. VBY2 ini VBY3 ya 3. Oke, yes. Gampang kan? Oh, hujan. Harap, nah cantik kan? Punyamu cantik gitu kok, Aryo. Oh iya, Ibu. Soalnya, ya. Saya kira dari awal harus udah tertutup, Bu. Jadi saya langsung putus asa. Iya kan disuruh inovasi, inovasi itu ya di macam-macam gitu, ya boleh. Ya harus cari akal. Saya jadi happy, jadi oke. Nah ini nanti keren ya. Nah itu kan kayak apa ya? Pohon kah apa? Hanya saja memang ini apa? Yang jelas tidak harus tertutup. Yang pertama, kalau untuk kurva-kurva ini ya, tertutupnya itu kemarin itu ingin tertutup karena waktu diskritisasi, ya. Waktu diskritisasi kita menghasilkan tidak tertutup, itu saja sih idenya. Itu. Ya. Nah, sehingga berharap itu tertutup gitu dari diskritisasinya. Nah, kalau ini kurvanya tetap kurva menurut kalkulus yang kemudian kita gunakan transformasi macam-macam, ya. Kemudian kita copy dengan multiplikasi tertentu. Artinya refleksi, kita transformasi tertentu ya, refleksi terhadap sumbu E, terhadap X sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, cantik. Ya, jadi boleh dikoleksi, silahkan nanti diterangkan sendiri kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian kita tuntaskan ya. Tuntaskan tugasnya dong, ya Mbak Brigita. Permukaan sebagai permukaan yang punya proyeksi kurva dari kurva yang diperoleh. Buatlah permukaan sebagai permukaan yang mempunyai kurva proyeksi dari kurva yang diperoleh. Nah ini yang mungkin belum ada contoh ya. Kemarin masih standar bola dan bola dan asteroida. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Semoga cukup waktunya. Dan kita nanti tuntaskan punyanya Aryo. Yang bagian itu ya. Dia nanti Aryo tinggal menambahi cerita atau mau diganti parameter. Nah, kalau sudah program seperti ini ya Mas, ini program kata close file ini kok menurut Skillet ini kebanyakan gimmick ini. Lahirnya oke, ya. Jadi sekarang tinggal dimainkan ya. Kalau misalnya apa tadi saya mau menyampaikan apa? Ya, eksponennya T-nya nih ya, T-nya mungkin bukan di 01 gitu ya. Tinggal kalau jadi di tempat yang lebih gede berapa? Ini enggak merubah sih. Ya, tidak merubah
sebetulnya bisa manggil file langsung, ya ini tidak, misalnya kita langsung run, ya, artinya tidak di copy seperti ini, tapi saya lebih suka copy. Elek, wow, ya. Yang saya ingin tunjukkan, saya lupa. Dengan memainkan ini bersama-sama, kita bisa mengedit. Ya, misalnya buat apa? Variasi dari ini, gimana? Tak kalikan, ya kan? Koste, misal ya, nggak dirubah, terus di save di file yang lain aja gitu ya. Ini titik star sin by not ya toh. Oke, kemudian ini file save as, karena kayak tugas Aryo edit atau innov itu inovasinya kan tinggal di copy tarat. Ya, mungkin kalau langsung itu kadang-kadang mungkin sifatnya tidak seperti ini ya. Oh, harus di kiri dan kanan. Nah, itu mainnya itu yang agak susah. Mungkin tidak seperti ini pendekatannya kalau di inovasi. Itu maksud saya ya. Bisa yang lain lagi. Karena ini kan tadi ada simetris ya, bisa disimetris. Nah, ini kan tidak. Nah, ini jelek. Nah. Tadi kurvanya apa tadi? Jelek-jelek tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin ini ya tadi. Nah, ini yang oh, udah 7 itu tadi yang pertama karena banyaknya. Ini yang innov. Oh, yang innov ya. Ini yang innov. Elek toh, karena eksponen menuju apa? Kalau dikasih sinus kosinus akan menuju 0. Ya. Ini jadi jelek. Ya, ini tidak disarankan. Jadi ternyata tidak selalu ya. Gitu ya. Yang innov tidak usah dipakai. Nah, ini jelek. Ya, jadi ini di Fibonacci ya, biarpun agak bagus. Ini ya, jadi Fibonacci itu kenapa lebih memberi impresi yang sedikit lebih bagus ya, karena rasionya ini yang menarik. Ya, ini kalau proporsinya cuman misalnya 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, itu lebih jelek dibandingkan dengan cara seperti ini mengikuti Fibonacci. Bisa dicoba ya, saya pernah mencoba. Oke, nah sekarang ke permukaan ya. Jadi kita untuk menjawab tugas itu ke permukaan di modul 23 ini. Oke, nah ini ya. Nah, kita tahu yang menjadi masalah sekarang atau goalnya misalnya seperti ini. Kita punya ini, permukaannya yang mana? Kalau ini di lantai. Nah, gitulah. Ya. Nah, ini kan seru kan ini. Nanti bisa numpuk-numpuk begitu, bagus ya. So, idenya sekalipun kadang-kadang bisa diperoleh nilai yang tidak masuk akal, sehingga harus diperlukan ada editorial juga. Kita ingat transformasi koordinat bola, suatu permukaan pada waktu membuat bola, persamaan bolanya ini. X sama dengan rho sin V cos theta, Y sama dengan rho sin V sin theta, Z sama dengan rho cos V, dan dalam koordinat kartesian, ini permukaan bola itu tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Ya, perhatikan ini. Kalau kita punya bola dengan pusat O, maka proyeksi bola tadi itu, ataupun kalau dengan pusat O ya, kalau kita tarik garis lingkarnya bola, maka kita punya jari-jari yang konstan R. Termasuk rho-nya konstan. Ya. Nah, jadi anggaplah kalau ini di bola P, kita proyeksikan ke lantai, P aksen,
Maka jarak tadi ya, ini kalau untuk bola, jarak si R dan rho itu konstan juga. Tetapi kalau kurva parametrik tertentu, maka jarak R dan rho akan berbeda tiap titik. Nah, ini contohnya. Saya perbesar. Jadi idenya diperumum yang kemarin kita asteroid, ya. Cuma asteroid ini kemarin kan tidak sama ya R-nya, bentuknya seperti tadi ya. Ya terhadap O ini kan tidak sama ini. Yang titik yang di pojok sana jarak R-nya lebih beda dengan yang di dalam pusat, sekitar pusat. Nah, itu yang menyebabkan perlu pemikiran tersendiri ya. Bagaimana bentuk permukaan dengan proyeksinya adalah kurva tersebut. Ya, kita tahu bahwa X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Itu adalah lingkaran di dalam parametrik. Kalau R-nya konstan, maka kurva parametrik adalah lingkaran dengan jari-jari R mengenai persamaan Pythagoras. R sama dengan akar X kuadrat per Y kuadrat. Coba ini kalau dikuadratkan sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta, Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin theta, ya kuadrat. Kemudian kita jumlah, cos theta-nya kemana? Ya hilang kalau lingkaran. Ya. Tetapi sekarang kita ingin mengembangkan R ini tidak konstan, tetapi X dan Y merupakan persamaan parametrik. Jadi menurut gambar ini. Sehingga dengan parabola persamaan Pythagoras seperti ini, ya R-nya sama dengan akar X kuadrat per Y kuadrat, di mana X dan Y adalah parametrik. Kira-kira idenya ini ketangkep enggak ya? Bisa enggak beri kita? Paham enggak? Oke. Saya taklim ya. Paham enggak idenya? Enggak beri kita? Saya lumayan lebih paham. Yang tokat lumayan. Lumayan tuh berarti enggak mudeng-tenanan nih. Masih bingung ya. Ya yang agak membingungkan di sini ya. X-nya fungsi R theta seperti yang di atas. Ya. Y-nya juga begitu. Tapi di sini R sama dengan akar E kuadrat per Y kuadrat. Jadi kalau kita masukkan di sini ada R, ada R, ada R. Nah, ya. Bagaimana kita mengantisipasi ini? Mikirnya lama ya. Ya idenya, ya karena ini nanti akan dikerjakan di meshing, di permukaan, gitu. Maka X dan Y hasil meshing itu kemudian yang kita kuadratkan untuk ini. Ya, tidak seperti asteroid kemarin. Asteroid yang lalu, ini kita pakai 3 dimensi ya, ini pangkat 3 gitu ya. Dan rho-nya konstan. Ya. Tetapi ya kita sedikit merekayasa. Rekayasanya gimana Bu? Jadi ini X dan Y-nya dari hasil meshing
Kemudian R-nya dihitung ini. Akar E kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga supaya permukaannya jadi ya, mahasiswa bisa buat ya. Untuk hari Sabtu saya dipamerin ya, Sabtu. Jumat dipamerin dong permukaan masing-masing gitu. Kalian sharing ya. Nah ini ya. R sama dengan X kuadrat Y kuadrat, X-nya sama dengan FR star theta star untuk satu posisi pada kurva parametrik. Kalau suatu posisi, jadi R star-nya ya untuk semua yang memenuhi hubungan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Mana ini tadi? Jelas enggak? Nah, jadi ada X dan Y yang kita punya dalam parametrik yang sudah di matching, Z-nya sama dengan rho cos V, tidak menyalahi aturan. Rho-nya adalah R per sin V, ya, dan Z-nya sama dengan rho cos V. Masih ingat tak? Kenapa bisa gitu? Di gambar 1. Gambar 1. Oh, enggak ada. Gambar bulan. Kok hilang ya? Gambar 1 ini, ya. Jadi ini kita lihat rho, ini R, ya kan? Jadi ini V. Jadi sin V sama dengan, ya, tentunya sisi di hadapan V yaitu R. Apa R panjangnya sama dengan R yang ini per V. Ya. So, mari kita masukkan ke, ini saya edit dulu. Kita masuk ke Scilab. Mana itu programnya? Buat permukaan hypo. Iya. Nah, ini sekarang kita ingin coba ya. Tadi yang disebut X dan Y dalam R tadi adalah yang ini tadi ya. Tetapi kan kita semula punya kurva hiposikloid, idenya gitu ya. Ini hiposikloid permukaan ya, yang permukaan biasa nih. Ya anggap saja nih hiposikloid yang tadi saya beri. Nah, ini misalnya. Kalau tadi kita punya A4, gitu, ini adalah kurva hiposikloid yang namanya asteroida. Nah, ini ya, apa bedanya yang pertama dengan yang tugasnya Aryo dengan ini? Ini satu persamaan saja. Ya, yang tugas Aryo itu ada 4 persamaan. Karena dibolak-balik toh, direfleksi dan seterusnya. Nah, mana permukaannya? Nah, kemudian kita ingin membuat permukaan ini ya, X dan Y-nya tadi adalah itu hipo permukaan. Ya, ini saya copy. Tetanya sudahkah, P-nya sudahkah, gitu ya. Teta sudah, P-nya belum. Oh, ini di sini hanya butuh apa? Teta saja ya, hiposikloid mula-mula sudah.
Oke. Selanjutnya apa permukaannya, Bu? Oke. Permukaannya tadi udah tak buat deh. Ini karena mata saya kadang-kadang gelap. Tugas permukaan. Tarat, ya. Nah, ini tadi ide satu. Nah, ini saja ya. Saya taruh di sini. Oke. Ini ada Pi dan Theta. Ini Theta sudah ada, Pi-nya berarti perlu definisikan lagi Pi-nya. Ya, ini seperti ketika ngambil buat bola, kita buat apa? Meshing dulu ya. Nah, kadang-kadang ini kita kalau mulai dari nol, ini bahaya digambar di sini. Kenapa? Karena P-nya ini akan menjadi dalam nol, sin nol, cos nol gitu ya. Makanya kalau perlu jangan pakai nol ya. Boleh dicoba deh ya. Ini bisa kadang masalah. Orang judul what's wrong? Andikan variabel XO lah. X-nya kenapa rupanya? Oh, lah ini ada clear N50. Oh, ini posikloid ya, yang mula-mula, jadi kita pakai main, jadi sama ya. Kalian nggak capek dong dengerin ini ya. Oke. Ide satu, P-nya, ya perhatikan dari gambar bola itu, P-nya cukup dari 0 ke P, supaya terdefinisi. Oh, apa sih undefined X? X. Ya, ada X toh? Coba ya, saya copy. Oh, lah amin B-nya beda ya. Amin B-nya kan sudah karena manggilnya dari bawah. Oh, lah, oke. So, ya maaf. Permukaannya mana? Tadi serve XY-nya enggak nampak. Yeay. Dia enggak protes, XY-nya enggak nampak, kenapa? Ya. Kalau yang inovasi hiposikloid itu mau dia ya. Jadi mungkin parameternya itu yang memang kita perlu ya. Ini yang inovasi ya. Jadi yang kemarin ini kita punya gambar seperti ini. Itu ya. Kemudian ini dianggap titik-titiknya ini adalah kurva parametrik di lantai yang kita cari permukaannya. Nah, ya. Kalau kita lihat, nih kalau diturunkan ya, hampir sama lah. Sekalipun ada beberapa hal yang perlu dicermati nantinya ya. Bahwa nilainya ini 0, ada nolnya di sini, ada masalah. Ya, kalau kita perhatikan Z ada yang 0 negatif tak hingga.
Oh, ini negatif tak hingga, ya. Negatif tak hingga itu jadi ngelompat. Nah, jadi pertanyaannya kenapa begitu? Perhatikan ini, sin V-nya ini karena memuat 0. Ya, sin V-nya memuat 0. Jadi ini X dan Y, sin V-nya memuat 0, sehingga ambil yang tidak 0. Ini ada dalam Pi ini. Ya, kemarin saya ingin lanjutkan, nggak bisa. Jadi misal ya, kita telusur. Kan 150 ya, size X. Itu 50-50. Ya. Jadi pi tetanya kita pendekkan karena ini ada nolnya di sini. Dalam pi itu ada nolnya karena sin pi ya toh. Di sini sin pi, di sini nol ya. Sini sin pi 0. Yang kemudian ini padahal dibagi dalam sin pi. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Jadi kita bisa membuat ya, kita ambil misalnya pi sama dengan pi yang semula tadi itu. Pi semula atau ya pi 2. Ini ya, kita mau manggil matriks sekarang ya. Size pi size X itu kan matriks. Ya, size Y juga matriks. Besar loh, yang huruf besar. Ini. Dan saya enggak mau ada pembagian dengan 0 di sini. Ya. Ya, tadi nilai X ini tidak ada yang 0. Kalau dicek ini nilai Y ada yang 01 ini. Nah, ini kan bahaya ya. 1 ini bahaya, sehingga ada pembagian dengan di sini. Ya, jadi ini mungkin cara bodohnya bisa dalam pi-nya ini dihapus. Ini makanya saya pakai 0,1. Ini pi-nya dihapus atau dikurangi. Dikurangi 0,1 misalnya. Ini juga gitu. Jangan ngikutin sini ya, jangan ngikutin sini. Yang bawah aja. Theta dan pi-nya kita definisikan sendiri, itu tadi hanya kurvanya. Misalnya begitu. Ini karena ada P-nya ini loh, saya menghindari itu ya. 2 min 0,1 gitu ya. Jadi ini dibuat tidak boleh 0 karena tadi nanti sinus kosinus ada yang 0, sinus 0 bikin meledak kurvanya. Iya, ini jadi lebih smooth ya. Oh, tak tutup dulu supaya enggak kelihatan mana sih. Oke, ini Z ada enggak yang meledak? Enggak. X ada yang meledak? Tidak. Y ada yang jelek. Ini dekat di 0 tapi enggak 0 banget. Ya, sin P. P adakah yang 0? P size P. Ya, terus atau P yang terakhir berapa? Nah, ini enggak rusak. Ya, enggak rusak. So, jadi kira-kira harusnya ada. Loh. Oh, belum gambar ya, maaf. Ya, ini belum gambar. Oke. Nah, lekmen. Loh, kok jadi gini? Ada yang salah ini. Percaya nggak ini permukaannya? Brigita, wah jadi agak lama nih. Brigita, percaya enggak? Bilang aja aku enggak percaya, Bu. Iya. Iya. Malah lucu, Bu. Ya, tapi lucunya enggak wagu gitu loh.
Ada yang salah ya. Perlu menyelidiki pembuat nol sehingga nanti menjadi pembagian dengan nol, dihindari, itu idenya. Ya. Jadi seperti ini, theta sama dengan ini yang dihindari supaya tidak singular. Ini ya. Apa? Perlu menyelidiki pembuat nol sehingga nanti menjadi pembagian dengan nol, dihindari. Nah, IQ kok tiba-tiba kok seperti itu tuh yang saya heran. Kalau kemarin jadi ya. Jadi kalau tidak dengan pembuat nol tadi, apa sih? Tadi deh, seperti ini. Mungkin mahasiswa biar seperti ini dulu aja. Ya, nah ini, kok jadi gini sih? Aneh. Tadi kan nggak gini kan tadi? Ya. Tadi nggak seperti ini. Ya. Ya, Pak. 5 minutes. Oke. Ya, jadi semula nggak seperti ini ya. Tadi benar ya. Coba dinolkan aja ya. Tadi nol kan idenya. Ini tadi kita menghindari nolnya. Oke, P dan N, P, A dan B-nya sudah ya. Bayangannya tentunya kita sudah tahu sebetulnya permukaannya seperti apa. Kok iso ngene sih? Harusnya enggak gini ya. Enggak cuma seperti ini, what's wrong with this? Ya kan? Nah, tadi atau saya di diktat dan nulis belum? Kemarin karena pembuat nolnya saya, tidak saya tulis. Pembuat nolnya, apa yang salah nih? Ya, square root X kuadrat plus Y kuadrat. Sesuai dengan rumusnya ini ya. Rho sama dengan R sin V, Z sama dengan rho cos V, P-nya ini, tetanya 1 sampai 2P kali P. Oh, P-nya, lah. Gambarnya tadi dengan ini ya, ada P-nya. Oh, maaf ya. Nih, ada P-nya, maaf. Ya, itu ya. Jadi semula ada ini, terus kita mau menggambar permukaannya. Oh ya, udah ketemu. Kita tutup saja supaya tidak mengganggu. Oke, nah ini ya. Ini lebih masuk akal dibanding yang tadi. Tetapi, nah itu tadi. Tetapi ini karena ada pembagian dengan nol, itu yang kita edit. Ya, kita edit. Jadi dibuat min 0,1. Ini juga min 0,1 misalnya. Ini 0,1. Karena dua dimensinya kan yang ini ya, yang atas tadi. Semoga agak cantik. Ya, itu. Jadi perumusannya mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut. Ya, ini ya, agak cantik. Nah, ini kalau diturunkan seperti ini, ya, maka agak masuk akal. Ya, gitu ya. Dan setnya ini tidak terlalu besar. Ya. Jadi kalau mau ditampilkan begini ya udah kelihatan oke, gitu ya. Man perhatikan ya, di sini ada sedikit permainan ya, bahwa panjangnya jadi ini lebih panjang gitu itu. Ini kalau kita tarik ke atas ya, paling tidak mengikuti pola pada dua dimensinya. Nah,
Kenapa kok jadi masalah begini? Ingat bahwa sebetulnya ini permukaan ini hanya gambar ya, yang garis-garis ini tadi kan sebetulnya hanya garis bantu, bukan koordinat. Ya, koordinatnya hanya titik-titik ya, tapi yang garis ini hanya tipe menggambar. Oke, ya ini hampir serupa. Jadi kalau kita bawa, nah mungkin perlu dipikirkan bagaimana melakukan transformasi jadi min 50 sampai 50. File copy, ini saya kopikan. Akhirnya ketemu. Misalnya ini, kemudian untuk kurvanya ini, kenapa saya lebih senang ditaruh di Word dulu supaya terlihat ya. Ini program. Kemudian apa? Hasil, luaran, kemudian di apa? Buat seperti ini. Permukaannya di copy supaya terlihat. Nah, jadi kalau ada sulit ya dimainkan ya. Maksud saya kalau enggak cantik lah. Ya itu memang butuh sabar sekarang. Namanya inovasi itu sabar. Ya lumayan gitu ya. Agak mirip-mirip. Karena kita pengen membangun benda yang benda satu rumus di mana ini ada ya, gitu. Saya kira mahasiswa sudah paham maksud saya ya. Nah, ini programnya sudah saya kopikan di sini. Kemudian nanti saya upload kembali. Jadi besok Jumat mahasiswa kali-kali share ya mainannya ke saya, supaya saya tahu saya ngomong mahasiswa bisa mendapatkan sesuatu enggak apa yang saya berikan di sini gitu ya. Dengan koleksinya mungkin permukaannya masih belum solvable, jadi belum dapat dijual misalnya ya. Tapi nanti kalau dijadikan di print di suatu benda 2 dimensi masih mungkin begitu ya. Semoga tidak ada masalah ya, nanti mahasiswa dimohon untuk bermain. Mungkin salah satu dulu ya yang untuk tanggal 26 mahasiswa share ya, sehingga nanti saya berkomentar, kemudian mahasiswa masih punya kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Jadi di 26 sharing cerita, sekalipun di situ ada upload, tak apa-apa toh, supaya bersemangat ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa berinovasi. Begitu. Cukup ya Mbak Brigita? Oh, Brigitanya sudah live. Oke. Sampai bertemu lagi. Selamat siang, selamat istirahat.